Peradaban cinta kasih. Pada akhir zaman, bagaimana kita akan diadili? Dante, seorang penyair abad pertengahan, mengatakan kita dinilai berdasarkan kemampuan kita untuk mencintai. Pendapat ini serupa dengan keyakinan Ibu Teresa dari Kalkuta. Dia mencuplik perikop Matius 25:31-46. Pada saat akhir hidup kita tidak akan dihakimi berdasarkan seberapa banyak gelar yang kita miliki, atau seberapa banyak uang yang telah kita kumpulkan, atau seberapa banyak perkara besar yang telah kita lakukan. Kita justru akan dihakimi dengan alasan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah ajaran Yesus yang sungguh dipegangnya. Dengan kata lain, yang kau lakukan terhadap salah seorang yang terkecil di antara saudaraku, kau lakukan terhadap aku. Itu pun sungguh dihidupi oleh Ibu Teresa. Ketika semua orang berlomba-lomba, bahkan cenderung menghalalkan segala cara untuk membahagiakan diri dengan materi dan harta kekayaan yang berlimpah, Bunda Teresa memilih untuk pergi ke pemukiman orang-orang miskin dan Dina terpinggirkan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang miskin. Kami tidak pernah mendapatkan uang sepeser pun dari apa yang kami lakukan. Kami hanya melakukan semuanya ini untuk Tuhan, ungkapnya. Yang memandang orang miskin dan hina Dina itu adalah Yesus yang menyamar. Inilah belas kasih, yaitu perasaan yang menyembul dari inti terdalam seseorang ketika melihat kebutuhan seseorang. Belas kasih ini tergambar jelas dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik merupakan jawaban terhadap pertanyaan, siapakah sesamaku? Jawabannya bukan setiap orang atau semua orang, meskipun jawaban itu juga tidak salah. Jawabannya adalah suatu perumpamaan yang dikisahkan sedemikian rupa sehingga kita digiring untuk mengidentifikasikan diri kita secara emosional dengan seseorang yang sedang mengalami musibah dirampok. Kita merasakan kekecewaannya ketika orang-orang yang seharusnya hidup dalam solidaritas dengan dia, seorang imam dan lewi, berjalan terus di seberang jalan. Kita ikut gembira ketika seorang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah solidaritas kelompok untuk menolong dia yang membutuhkan. Sejalan dengan ajaran Yesus, Paus Fransiskus menyerukan agar kepedulian dan belas kasih tetap terus dihidupi di dalam keseharian, meski arus zaman bertubi-tubi menggempurnya. Paus melihat bahwa karena kenyamanan zaman ini, orang dibawa kepada globalisasi ketidakpedulian, lawan dari belas kasih. Kita telah jatuh dalam ketidakpedulian global. Kita terbiasa untuk tidak peduli pada penderitaan orang lain. Derita itu tidak menimpa aku, bukan urusanku. Kita adalah masyarakat yang telah lupa bagaimana menangis, bagaimana berbela rasa, menderita bersama orang lain. Globalisasi ketidakpedulian telah mencabut kita dari kemampuan untuk menangis. Ibu Teresa pun melihat hal yang sama. Ia melihat bahwa kemiskinan yang paling besar adalah kesepian, diabaikan, dan perasaan tidak dicintai. Penyakit yang paling ganas saat ini bukanlah lepra atau TBC, namun perasaan merasa tidak diinginkan. Ada kelaparan untuk cinta dan pengharapan yang lebih besar di dunia daripada kelaparan akan makanan. Kita sering berpikir bahwa kemiskinan hanya terkait dengan kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa rumah. Kemiskinan berupa tidak diinginkan, tidak dicintai, dan diabaikan adalah kemiskinan yang paling besar. Lebih lanjut, Ibu Teresa menyadarkan kita kembali untuk memulai kepedulian itu di dalam keluarga. Keluarga adalah unit kecil, gereja mini, tempat pertama dimulainya sebuah perjalanan hidup. Saya pikir saat sekarang dunia dalam keadaan kacau balau dan mengalami penderitaan yang besar karena sedikit sekali ada kasih di rumah dan dalam kehidupan keluarga. Kita tidak mempunyai waktu untuk anak-anak kita. Kita tidak mempunyai waktu untuk yang lain. Tidak ada waktu untuk mengasihi yang lainnya. Kasih dimulai dari rumah. Kasih bersemi di rumah. Dan itulah sebabnya mengapa ada
begitu besar penderitaan dan ketidakbahagiaan yang terjadi di dunia saat ini. Setiap orang kelihatan begitu tergesa-gesa, gelisah untuk mendapatkan segala sesuatunya lebih besar dan lebih besar lagi, baik itu kekayaan dan sebagainya. Sehingga anak-anak mempunyai sedikit waktu dengan orang tua mereka. Orang tua mempunyai sedikit waktu satu dengan yang lainnya. Dan di rumah tempat pertama dimulainya kekacauan dari kedamaian di dunia. Senada dengan hal itu, di atas Dorothy Launolte memberikan ungkapan yang sangat bagus dan menyentuh hati. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesal diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Harapannya, jika generasi sekarang ini sungguh dibesarkan dengan kasih dan persahabatan, mereka akan mudah berbelas kasih, memberikan hati untuk mencintai, mengulurkan tangan untuk melayani siapapun.